Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wanita ini tega tinggalkan suaminya yang tulus demi pria kaya yang selalu menyiksanya. Ketulusan merupakan sikap memberi tanpa pamrih, jadi ketulusan tidak pernah mengharap balasan atau imbalan atas semua yang telah dilakukan. Ketulusan tersebut muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Dengan ketulusan bisa membuatmu menerima segala sesuatu dengan apa adanya. Orang yang benar-benar tulus biasanya tidak akan peduli dengan keadaan diri sendiri. Di sebuah kota kecil yang teduh, hiduplah seorang wanita bernama Arini. Arini adalah seorang wanita cantik dengan mata yang penuh keceriaan dan senyum yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Dia telah menikah dengan seorang pria baik hati bernama Andi yang bekerja sebagai guru di sekolah setempat. Mereka memiliki kehidupan yang sederhana tapi penuh cinta. Di saat Arini sedang sakit, Adi selalu berada di sampingnya, mencurahkan segala perhatian padanya. Bahkan Adi selalu menyuapi Arini agar istrinya itu cepat sembuh. "Cepat sembuh ya sayang," kata Adi pelan. "Aku bakal sembuh kalau kamu menuruti kemauan aku, Mas. Apa yang kamu inginkan? Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu. Karena sekarang kamu adalah tanggung jawabku. Aku pengen motor PCX." Mendengar permintaan dari Arini, Adi pun kaget. Ia kebingungan, harga motor itu bukanlah harga yang terjangkau. Adi pun tidak mempunyai cukup uang untuk membeli itu. Tapi karena dia tidak ingin mengecewakan Arini, Adi pun hanya mengiyakan lalu meminta Arini untuk tidur agar lekas sembuh. Setelah melayani Arini yang sakit, Adi langsung bergegas mencari surat-surat tanah warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Adi berniat menjual sebidang tanah untuk ditukar dengan motor keinginan Arini. Tapi sayang, setelah berkonsultasi dengan keluarganya, Adi hanya mendapat seperempat dari tanah itu. Luasnya tidak ada 5 meter, jika dibangun bangunan di atasnya hanya muat satu toko kelontong saja. Adi yang menyerah pun meminta tolong kepada kakak-kakaknya untuk membayari tanah itu berapapun, karena ia sangat membutuhkan uang untuk kesembuhan istrinya. Kakaknya yang iba dan mengira Arini telah menderita sakit parah pun setuju untuk membeli tanah bagian warisan Adi. Tapi rupanya uang yang didapatkan Adi hanyalah separuh harga dari motor itu. Ia pun tak masalah, ia merasa bisa mengkredit separuhnya meski resikonya ia akan terlilit hutang selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian Adi pun membelikan motor yang diinginkan Arini. Arini sangat senang dan benar saja sakitnya langsung sembuh seketika. Namun seperti halnya dengan banyak orang, Arini mulai terpikat oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak kemewahan dalam hidupnya. Dia merasa tidak puas dengan gaya hidup sederhana mereka dan sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang memiliki rumah mewah, mobil mahal, dan perhiasan berkilauan. Rasa iri dan ambisi Arini semakin kuat setiap harinya. Hingga suatu hari Arini diberi saran oleh temannya untuk mendownload sebuah aplikasi untuk bertemu dengan pria-pria kaya di luar sana. Selain mendapatkan uang, Arini juga bakal mendapatkan kesenangan. Hingga Arini pun mengikuti saran dari temannya itu. Arini menampilkan foto profil yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Dan benar saja, lewat aplikasi itu banyak pria-pria hidung belang yang tertarik dengan Arini. Berdasarkan saran dari temannya itu, Arini memberikan tarif untuk pria manapun yang tertarik dengannya. Arini memberikan tarif Rp100.000 untuk 10 foto seksinya dan Rp500.000 untuk bertemu dengannya. Karena Arini sangat cantik, ramah, banyak pria yang mengantri di chatnya untuk bertemu dengan Arini. Benar kata sahabatnya, ia bisa kaya dengan jalan ini, pikir Arini. Ia sudah tidak peduli dengan Adi suaminya. Hingga Arini pun mulai berdandan dan pergi dengan mengenakan pakaian seksi hingga pulang larut. Adi yang merasa ada yang salah dengan Arini pun menegur istrinya. "Arini, dari mana kamu? Kenapa pakaianmu seperti ini?" "Kerja," jawab Arini. "Kerja? Kerja apa dengan pakaian seperti ini?" "Udahlah, aku itu capek kerja buat cari uang karena uang dari kamu gak pernah cukup buat aku, dasar miskin," bentak Arini. Arini pun meninggalkan Adi di ruang tamu dan membanting pintu kamarnya. Di kamar, Arini sangat senang melihat saldo ATM-nya yang terus bertambah. Suatu hari Arini bertemu dengan seorang pria kaya bernama Fajar. Fajar adalah seorang pengusaha sukses yang punya segalanya, mulai dari perusahaan besar hingga rumah mewah di perbukitan. Dia memiliki pesona yang tak tertahankan dan Arini merasa seperti seseorang ratu di sisinya. Mereka mulai berkumpul secara rahasia dan hubungan mereka tumbuh menjadi lebih dari sekedar pertemanan. Arini mulai melupakan Adi, suaminya yang mencintainya dengan tulus. Dia terjebak dalam pesona kemewahan dan kekayaan yang ditawarkan oleh Fajar. Mereka sering pergi ke tempat-tempat mewah, makan malam di restoran bintang 5 dan bepergian ke berbagai negara.
Semua ini sangat berbeda dari kehidupan sederhana yang Arini bagikan dengan Adi. Pada suatu malam yang cerah dan penuh gemerlap lampu-lampu kota, Arini dan Fajar duduk di sebuah restoran mewah yang terkenal di kota besar tersebut. Cahaya lilin yang lembut menerangi wajah mereka menciptakan atmosfer yang romantis dan mewah. Meja mereka dihiasi dengan bunga-bunga segar yang harum, dan musik lembut memainkan lagu cinta yang mengalun merdu di latar belakang. Arini memakai gaun malam merah yang sangat seksi, sementara Fajar mengenakan setelan jas hitam yang elegan. Mereka berdua tampak luar biasa, seperti pasangan yang berasal dari dunia lain. Fajar yang tersenyum pada Arini dengan penuh pesona, dan Arini tidak dapat menahan senyumnya yang memancar kebahagiaan. "Arini, kau sungguh luar biasa malam ini," kata Fajar dengan lembut sambil meraih tangan Arini yang cantik di atas meja. "Aku sangat beruntung memilikimu." Arini tersenyum dan balas meraih tangan Fajar. "Fajar, kau membuatku merasa seperti seorang ratu setiap kali bersamamu. Aku tidak pernah merasakan sesuatu yang seperti ini sebelumnya." Pelayan restoran datang dengan sebotol anggur merah yang sangat mahal, dan Fajar dengan anggun menuangkan anggur ke dalam gelas mereka. Mereka pun bersulang untuk malam yang indah ini. Setelah makan malam, mereka pergi ke sebuah klub malam eksklusif untuk menari di bawah langit malam yang berkilauan. Arini dan Fajar berdansa dengan indah seperti pasangan yang tak terpisahkan. Mereka tertawa, bicara, dan menikmati kebersamaan mereka dengan penuh semangat. Ketika malam semakin larut, mereka duduk di teras klub, menatap langit bintang dan berbicara tentang masa depan mereka bersama. Fajar meraih tangan Arini dengan penuh kasih sayang. "Arini, aku tidak pernah bertemu dengan seseorang seperti kamu sebelumnya," ujar Fajar dengan suara lembut. "Aku ingin menghabiskan setiap saat bersamamu." Arini tersenyum. "Aku juga merasa begitu, Fajar. Kau membawaku ke dalam dunia yang luar biasa dan aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Mereka pun berpegangan tangan menikmati malam yang indah bersama di bawah bintang-bintang yang bersinar terang. Bagi Arini dan Fajar, malam itu adalah salah satu dari banyak momen istimewa dalam kisah cinta mereka yang penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan. Hingga akhirnya mereka menghabiskan malam bersama di sebuah hotel mewah. Arini yang tak pernah merasakan kelembutan dan kemewahan dari orang lain pun sangat menyanjung Fajar. Dirinya tak ingin beranjak dari tempat tidur bersama Fajar. Ia juga tidak peduli sudah berapa hari dia tidak pulang, hingga akhirnya Fajar mengajak Arini untuk tinggal di apartemen mewahnya. Arini yang sudah terpikat dengan Fajar pun hanya mengiyakan, asalkan dengan Fajar, Arini merasa hidupnya akan sempurna. Ia sudah melupakan suami miskinnya di rumah. Meskipun kisah cinta Arini dan Fajar sebelumnya dipenuhi dengan kemewahan dan kebahagiaan, sekarang mereka menghadapi cobaan yang sangat sulit. Suatu malam saat Arini sedang duduk menunggu Fajar pulang, ia merasa bosan hingga terus-menerus menelpon Fajar lewat HP-nya. Tapi tidak ada jawaban apa-apa dari balik telepon itu. Arini pun mulai gelisah, dirinya mengira-ngira bahwa saat ini Fajar sedang berada di sebuah klub bersama dengan wanita. Pikiran liar Arini pun merasukinya. Kecemburuan besar sudah menyelimuti dirinya, namun Arini yang tidak punya kendaraan untuk keluar apartemen hanya diam saja dan menunggu Fajar pulang untuk meminta penjelasan. Ketika pagi datang, pintu apartemen terbuka. Terlihat Fajar membawa seorang wanita masuk ke dalam. Melihat pemandangan itu, Arini pun kaget dan langsung mengamuk di sana. "Mas Fajar, siapa wanita itu?" tanya Arini dengan emosi. "Bukan urusanmu," jawab Fajar cuek. Wanita yang sedang dirangkul Fajar itu hanya tertawa cekikikan sambil mencemooh Arini. Ia membandingkan penampilan cantiknya dengan penampilan kumuh Arini. Mendapati tatapan menghina, Arini pun melihat pakaiannya, dirinya terlihat sangat berantakan. Ia hanya mengenakan kaos dengan rambut berantakan, berbeda dengan wanita yang dibawa Fajar yang terlihat cantik, seksi, dan elegan. Namun di saat Arini sedang introspeksi, tiba-tiba tubuh Arini didorong oleh Fajar. Ia pun membawa wanita itu ke kamarnya dan mengunci kamar itu. Arini tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu dari Fajar, orang yang sangat dipujanya. Hingga setelah wanita itu keluar dari kamar Fajar dan pulang ke rumah, emosi Arini pun kembali memuncak. "Apa-apaan kamu, Mas? Kamu seenaknya bawa pelacur ke dalam rumah," bentak Arini. Mendapat bentakan itu, Fajar langsung menampar pipi Arini dengan sangat keras hingga Arini terhuyung jatuh. Itu adalah pertama kali insiden KDRT terjadi. Arini merasa terkejut dan terluka. Fajar yang sebelumnya penuh pesona berubah menjadi orang yang sangat berbeda ketika dia marah. "Sadar diri kamu juga pelacur, dan jangan lupa ini adalah tempatku, apartemenku, jadi aku bebas mau membawa masuk wanita mana saja. Kalau kamu ingin tetap tinggal di rumah ini, sebaiknya kamu diam," bentak Fajar sambil menjabak rambut Arini. Dia mulai melampiaskan kemarahannya kepada Arini secara fisik dan emosional. Arini yang sebelumnya merasa begitu terikat kepada Fajar sekarang terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Di saat seperti itu, Arini kembali teringat dengan suaminya. Ia tidak pernah diperlakukan kasar oleh Adi selama menjadi istrinya. Ia sadar sudah berbulan-bulan kabur dari rumah dan tinggal di apartemen Fajar karena silau dengan kemewahan. Akhirnya Arini pun menangis. "Aku mau pulang, aku nggak mau tinggal bareng kamu lagi, Mas," kata Arini sambil nangis.
Tapi bukannya mengizinkannya pulang, Fajar malah makin marah. Ia kembali memukuli Arini hingga Arini lemas. Enak saja, aku sudah bayar mahal atas dirimu, sepatumu, bajumu, tasmu. Sekarang kamu adalah wanita jalangku, pelacurku. Aku bisa melakukan apapun denganmu sekarang. Fajar pun menyeret Arini masuk ke dalam kamarnya dan memaksa Arini untuk melayaninya dengan kasar. Arini yang mendapat perlakuan kasar dari Fajar hanya bisa menjerit kesakitan. Ia seakan sedang mendapat karma dari sebuah perbuatannya. Sekarang Arini tidak bisa lagi pergi kemanapun. Setiap hari Arini harus menyaksikan Fajar membawa pulang wanita yang berbeda. Ia juga diperlakukan seperti babu di rumah itu. Setiap hari yang terjadi adalah tangisan Arini meraung-raung. Di saat Fajar tidak di rumah, Arini akan menangis menyesali perbuatannya yang meninggalkan suaminya yang tulus mencintainya di rumah. Ia baru sadar bahwa mendapat cinta yang tulus adalah anugerah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Hingga di saat Arini sedang menangis di balkon, tetangga apartemennya yang selalu mendengar tangisan Arini itu pun merasa iba. Ia membantu Arini untuk kabur keluar dari apartemen itu lewat balkon yang tersambung di rumahnya. Mendapat bantuan dari tetangga apartemen itu, Arini pun sangat senang. Ia sangat berterima kasih kepada orang yang tidak dikenalnya. Arini yang sudah bebas dari apartemen mewah yang sekarang mirip dengan penjara baginya itu pun langsung lari dan memesan taksi untuk pulang ke rumah suaminya Adi. Beberapa jam setelah di perjalanan, Arini pun sampai di depan rumahnya yang ia tinggali dulu dengan Adi. Rumah sederhana tapi sangat hangat karena selalu diisi oleh cinta dari Adi. Seketika rasa rindu dan haru langsung menyelimuti Arini. Dirinya sangat merindukan Adi suaminya. Ketika ia turun dari sebuah taksi, semua tetangga memandang Arini dengan sinis. Arini tahu itu akibat dari perbuatannya yang tidak pulang. Tapi Arini mencoba untuk mengabaikan tatapan sinis tetangga itu dan memilih masuk ke dalam rumahnya. Sampai di dalam rumah, Arini dikagetkan oleh keadaan rumah yang sudah kosong melompong. Tidak ada meja kursi. Arini pun memanggil nama suaminya. Ketika ia memasuki kamar tidurnya dulu, ia juga dikagetkan dengan keadaan kamar yang hanya tersisa kasur usang saja. Lemari dan meja riasnya raib, hilang entah kemana. Hawa hangat rumah itu pun berubah menjadi dingin, seolah sudah lama tidak ditinggali manusia di dalamnya. Hingga salah satu tetangganya pun masuk memanggil Arini. "Mbak Arini?" "Iya, Bu." "Astagfirullah. Alhamdulillah Mbak Arini akhirnya ketemu dan kembali. Gimana keadaannya Mbak? Sehat kan?" Kata tetangga Arini yang sudah Arini lupakan namanya. "Iya Bu, Alhamdulillah sehat. Tapi kok rumah saya?" Belum selesai Arini ngomong, tetangga itu langsung bercerita bahwa sepeninggal Arini dari rumah, suaminya Adi sangat kehilangan. Adi mengira bahwa Arini sudah diculik hingga ia menjual barang-barang di rumahnya hanya untuk mencari keberadaan Arini. Tapi hasilnya nihil. Polisi pun sudah mencoba ikut mencari tapi tidak ada jejak dari Arini. Mendapati kabar dari polisi, Adi pun terjatuh sakit dan terkena stroke karena sangat memikirkan Arini. Dan Adi sudah meninggal seminggu yang lalu karena stroke-nya makin parah. Hartanya habis bukan untuk berobat tapi malah untuk membayar orang mencari Arini. Mendengar penjelasan dari tetangganya itu, kaki Arini lemas seketika. Dirinya tidak menyangka bahwa Adi akan berkorban segalanya hanya demi dirinya. Ia juga menyesalkan kelakuannya sendiri karena pergi tanpa pamit dan tidak pernah memberi kabar kepada suaminya. Arini menangis sejadi-jadinya. Hidupnya sudah hancur akibat perbuatannya sendiri. Kini Arini hidup dalam penyesalan di rumah kosong peninggalan suaminya yang tetap mencintainya hingga akhir hayat meski sudah dikhianati.